Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib masjid Miftahul Iman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik untuk terus dapat beribadah, menyembah Allah, bersyukur atas nikmat Allah, dan semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang salihin. Allah jadikan kita sebagai ahlil khair, ahlil jannah, dan tidak Allah jadikan kita sebagai ahli dhair, ahli nar. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad, pada keluarga beliau, para ahli bait, kemudian para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang senantiasa mengikuti mereka dengan ihsan hingga akhir zaman. Alhamdulillah, malam ini di awal tahun Hijriyah, semoga kita mulai dengan permulaan yang baik, memperbanyak doa di awal tahun. Semoga kita bisa isi tahun ini dengan kebaikan dan amal soleh. Semoga tahun yang lalu yang sudah kita lewatkan Allah tutup dan kita tutup dengan kebaikan, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita terakhir sampai apa ya? Lupa saya. Apa itu situ catatannya? Antum nyatet nggak Pak? Al-Baqarah 208 sampai 209. Baik, kita lanjut lagi ya. Karena kajian kita berlanjut. Ya, Al-Baqarah 208 tuh ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Perintah untuk masuk Islam dengan sempurna, jangan pilih-pilih. Karena banyak orang masuk Islam itu, atau orang itu memeluk agama Islam seenaknya diri. Mana yang menguntungkan jalani, mana yang enggak menguntungkan nanti lagi ya gitu. Padahal yang harus kita lakukan itu pertama kali setelah Islam itu taslim. Makanya disebutnya muslim. Muslim itu artinya mustaslim, karena listislamihi, orang yang tunduk karena patuh. Maka setelah kita mengaku Islam Bapak Ibu, yang penting itu taslim dulu. Apa itu taslim? Nerimo. Masalah jalankan tidak menjalankan itu urusan nanti, tapi yang penting kita terima dulu. Karena kan kita ini Bapak Ibu, tidak semua ajaran Islam itu mampu kita kerjakan sampai 100%. Itu nggak mungkin, sulit, kecuali betul-betul orang yang dirahmati oleh Allah. Hanya kemudian jika kita memang belum bisa mengamalkan ajaran Islam ini 100%, setidaknya kita itu tidak menolak. Karena kalau menolak itu dosanya sudah berbeda lagi.
Beda ya antara orang yang menerima tapi belum bisa ngamalkan dengan orang yang nolak dan gak mau ngamalkan. Itu lebih besar dosa yang mana? Yang nolak dan gak mau ngamalkan. Maka ketika Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, nanti kita sampai juga tuh ya ayyuhalladzina amanu, tapi di surat Al-Maidah. Sekarang masih surat Al-Baqarah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Bahwa yang namanya khamr, minuman keras, judi, gitu ya, dan sebagainya itu termasuk perbuatan setan. Fajtanibu la'allakum tuflihun, tinggalkan. Maka ada orang yang tunduk, dia patuh, dia nggak mau lagi main judi, nggak mau lagi minum khamr. Alhamdulillah. Ada pula orang yang kedua, saya itu yo tahu khamr itu tuh haram, saya yo tahu judi itu haram, tapi saya ini sampai sekarang kok berat masih belum bisa ngelawan hawa nafsu. Maka dia dosa, ya dia dosa. Tapi di satu sisi ya dia sudah mau menerima ajaran agama sekalipun belum bisa amalkan. Ada lagi yang kemudian yang ketiga, lah dosa-dosa apa, wong untung kok kalau saya nggak main malah nggak bisa ngasih makan anak istri, kan gitu kan yang di video itu kan. Ya saya ini kalau nggak judi gimana saya ngasih makan anak istri saya, Pak? Coba dipikirkan bapak-bapak ini, kalau malah judi ini malah alhamdulillah untung saya malah pakai alhamdulillah, kan kacau ya. Jadi ada orang yang nerima belum bisa ngelakoni, tapi ada orang yang menolak dan tidak mau melakoni, itu dosanya lebih besar. Baik ya. Nah berikutnya kemarin kita sampai pada apa namanya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Maka di antara langkah setan, saya baru ingat ini karena ada coretannya di kitab. Di antara langkah setan itu adalah tazyinul amalil mafdul wa tarkul fadil, menghiasi amalan yang kurang utama sehingga dia meninggalkan amalan yang lebih utama. Nah, kalau yang ini nih banyak orang kejebak. Ini sudah dicatat belum yang ini? Belum. Yang pertama apa? Situ. Langkah-langkah setan apa di situ? Hah? Goda manusia untuk bentuk. Oh, itu yang di Homer ya. Bentar ya, bentar. Baik. Yang paling banyak jebakannya ini yang ini. Apa itu? Tazyinul amalil mafdul wa tarkul fadil. Jebakan yang pertama, godaan setan itu Bapak Ibu, setan itu akan menjauhkan kita dari jalan Allah. Itu jebakan pertama. Artinya jauhkan kita dari sholat, jauhkan kita dari mengingat Allah, jauhkan kita dari zikir, jauhkan kita dari macam-macam bentuk ketaatan. Caranya ya salah satunya caranya yang tadi itu, khamr, judi. Maka ayatnya gitu, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Setan itu bermaksud lewat judi dan minuman keras menjauhkan kalian dari jalan Allah dan sholat. Makanya di mana-mana tempat judi itu biasanya nggak diberi apa? Nggak diberi apa, Pak? Halo, halo, mana nih yang pernah main judi? Ayo, biasanya di tempat judi kalau udah ngumpul semua di meja judi, biasanya nggak dikasih tempat apa namanya, nggak dikasih apa, nggak dikasih jam. Makanya di tempat domino, di tempat main judi apapun itu, termasuk judi-judi yang internasional, katanya tidak ada jam. Kenapa kok di tempat judi nggak dikasih jam? Soalnya orang lupa sama waktu. Karena makanya tempat judi itu biasanya tertutup. Dia nggak tahu malam, nggak tahu siang, nggak tahu kapan main judi.
Biasanya katanya begitu. Saya enggak tahu ya. Gitu enggak Pak? Ya. Nah, itu alhamdulillah ketemu orang soleh semua saya malam ini ya. Enggak tahu dunia perjudian. Gitu ya. Gitu, enggak tahu dunia perjudian. Togel berapa sih Pak sekarang Pak? Takutnya ada yang tahu harga di sini masalahnya. Ya, slot kan gitu ya. Malah terus tahu tempatnya masang togel di mana di sini. Ya, kita balik lagi. Jadi maka idu syaitan, tipu daya setan yang pertama itu biasanya melalaikan orang dari mengingat Allah, yaitu melanggar kewajiban. Ya sholatnya dilanggar, puasanya dilanggar, semua yang wajib-wajib itu dilanggar. Nah itu tipu dayanya setan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka setan seringkali mengajak manusia untuk berbuat kesyirikan. Karena suksesnya setan itu kalau sudah membuat orang jatuh musyrik. Kalau sudah membuat manusia jatuh musyrik. Awas hati-hati, ini suro nih. Ini bulan apa nih Pak? Suro Menggolo. Ya. Karena orang-orang Indonesia itu sebagian masih ada yang percaya dengan fenomena bulan suro. Orang Arab sangat memuliakan bulan suro, bulan Muharram. Maka disebutlah Muharram. Bukan hanya setelah Nabi diutus, bahkan jauh sebelum Rasulullah Kanjeng Nabi diutus itu orang Arab sudah memuliakan bulan Muharram. Apalagi kemudian Islam datang, semakin diperkuat lagi. Karena memang Muharram ini bulan suci, bulan mulia. Nah di Indonesia, Nusantara malah sebagian meyakini bulan ini bulan angker. Maka disebutnya suro, bulan angker katanya. Akhirnya karena angker, kemudian yang seperti ini berakibat menyikapi berbeda-beda, sikapnya berbeda-beda. Ada yang untuk menghilangkan keangkerannya harus dikasih sesajenan supaya hilang angkernya. Maka di kampung setiap alun-alun dan tempat masuknya kampung diberi sana sajen katanya untuk tolak bala paku bumi. Ada yang begitu Pak. Ada lagi yang kemudian punya keyakinan ini suro bulan keramat. Maka di Surakarta biasanya sudah mulai dikeluarkan kebo yang dianggap reinkarnasi dari Kiai Selamet membawa berkah. Akhirnya kerbau ini dibiarkan, puncaknya nanti tanggal 10 Muharram, 10 Suro, orang-orang di sana berebut untuk cari berkahnya kebo bule Kiai Selamet. Entah ee-nya, entah pipisnya. Semua diperebutkan. Itu ada. Oh saya lihat videonya kok, yang ngantri itu ribuan, yang pakai jilbab dan pakai peci juga. Ya, nah ini fenomena saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka itu bagian dari makaidu syaitan, tipu dayanya setan. Biarpun kadang yang seperti ini ya untuk menipu orang awam dihiasi dengan zikir-zikir dan doa-doa sedikit, supaya agak terasa nilai-nilai Islamnya. Padahal ini bagian dari talbis, kesamar-samaran tadi. Jadi ini tipu daya. Nah tapi yang paling banyak orang bisa tertipu ini yang kedua. Tadi kan meninggalkan yang wajib-wajib itu Pak. Orang kalau sudah meninggalkan yang wajib itu sebenarnya Bapak Ibu dia sudah masuk perangkap setan. Gitu ya, masuk perangkap setan. Makanya Allah itu paling murka kalau melihat hamba melanggar kewajiban. Ya, makanya kan kita pernah bahas ya bahwa tarkul amri indallahi a'zamu min irtikabin nahyi. Melanggar perintah Allah itu lebih besar hukuman azabnya dibandingkan melanggar larangan Allah. Halo, kok pada bengong ini? Halo,
Ya, melanggar perintah Allah itu lebih besar hukuman azabnya daripada melanggar larangan Allah. Ya, dalam agama kita itu perintah itu kedudukannya paling tinggi. Perintah Allah itu apa? Contoh perintah Allah apa, Pak? Contoh perintah Allah apa yang rukun Islam? Sholat. Rukun Islam itu paling tinggi karena dia rukun. Ini rukun, ini rukun, ini rukun, ini rukun, ini rukun. Itu rukun, rukun, ini rukun. Seandainya rukunnya nggak ada, masjid kita bisa bangun berdiri nggak? Nggak bisa. Maka rukun itu ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Diibaratkan oleh Nabi itu seperti bangunan. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Diibaratkannya seperti bangunan. Kalau ada bangunan, ya rukunnya cuma 1, tiangnya cuma 1, bisa nggak berdiri? Nggak bisa. Kalaupun bisa berdiri, kira-kira kalau tiangnya cuma 1, bangunannya gimana bentuknya, Pak? Menyong-menyong, kena angin, goyang. Ya udah akhirnya ditambah 1 lagi. Gimana kira-kira bangunannya? Agak lebih kuat ya, agak lebih kuat, tapi belum kokoh. Tambahin lagi 3, mendingan. Tambahin lagi 4, sudah sempurna tuh, bisa jadi. Kalau tambah 5 baru luar biasa. 5 itulah yang disebut syahadat, sholat, puasa, zakat, baru yang terakhir haji bila mampu. Cuma 1 yang bila mampu, haji. Itu menunjukkan pelengkap. Artinya kalau tidak ada yang 5 ini, nggak ada yang kelima, yang 4 pun sudah bisa. Tapi kalau kur 1 Pak, ingat kalau cuma 1 syahadat tok, itu bisa ngiupi. Bayangannya itu kayak payung tempat kafe bapak ibu makan di pinggir pantai. Enak kan ya? Enak gak Pak? Bisa ngium ya? Kalau kita makan, minum es kelapa muda, terus ada payung apa itu 1 tiang, enak kan? Tapi pas kena angin, dar, hanyut. Itulah syahadat. Syahadat itu kekuatannya harus ditopang dengan yang lain. Ya, sholat, puasa, zakat. Syukur-syukur ditambah sama yang hajinya. Nah, kita balik lagi sekarang. Maka yang kedua ini juga bahaya. Banyak orang tertipu tapi nggak sadar. Yaitu tazyinul amalil mafdul wa tarkul fadil. Setan itu seringkali menghiasi amalan ibadah kita yang sebenarnya kurang utama dan membuat kita lupa dengan yang lebih utama. Ada amalan-amalan dalam agama kita Bapak Ibu yang disebut dengan yang afdol. Yang afdol. Maka kata afdol itu sering kali diucapkan oleh ustadz, dai, penceramah, mubaligh atau yang ngerti agama. Yang afdol itu begini, yang afdol itu begini. Tapi kita ini kadang nggak mau tahu, yang penting melakukan. Afdol nggak afdol nggak afdol, terserahlah, yang penting saya berbuat. Nah ternyata perbuatan ini itu masuk dalam jebakan setan. Kok bisa Ustadz? Kan dia tetap beramal. Iya. Kok besok masuk jebakan? Bisa masuk jebakan karena seharusnya si fulan A dia bisa dapat pahala nilai amalnya 9 harusnya kalau dia kerjakan amalan yang afdol. Tapi dia ambil amalan yang penting saya ibadah, ya, gak peduli afdol gak afdol. Dia dapat pahala, dapat, tapi mungkin pahalanya cuma 6 atau 7. Harusnya dia bisa dapat 9, lewat tipu daya setan dia cuma dapat 6 atau 7. Bagi setan, seorang hamba Allah pahalanya berkurang itu sudah kesuksesan. Bagi setan apa? Pahala hamba berkurang itu sudah sukses. Kalau setan
tidak bisa menghalangi kita supaya tidak dapat pahala, maka kata setan, yang penting pahalanya kurang sedikit. Nah, tuh. Ya, tetap seperti itu, Pak. Jamaah sekalian yang berkenan Allah. Contohnya, fataras syaitan yuzayyinu lil muslim masalan al-i'tikafa fil masjidi badlan minal murabitati fi sughuril muslimin wa tarahu yuzayyinu lahul infaq ala zakhrafatil masajid wa yatrukul infaq alal mujahidin. Nah, kalau ini beliau memberikan contohnya yang lebih ini ya. Beliau berikan contoh yang satu ini di dunia jihad, kaum muslimin sedang membutuhkan bantuan. Misalkan kita ambil contoh lah, saudara-saudara yang ada di Palestina itu kelaparan, tidak ada makanan, susah ya, yang harusnya membantu mereka itu jadi prioritas utama, terutama bagi mereka-mereka yang ada di negeri-negeri berdekatan dengan mereka. Contoh ya Mesir, Syria, Libanon, yang ibaratnya tuh tidak perlu pakai pesawat, jalan kaki pun bisa nyampe, karena dibatasi hanya dengan pagar ini saja, itu dipagari dengan pagar tembok atau pagar kawat saja, itu perbatasannya. Seharusnya memberikan bantuan infak kepada mereka itu lebih utama dibandingkan bangun masjid, karena bangun masjid apalagi mempercantik untuk mereka, ini konteks saya ya, mungkin hanya untuk kebanggaan, tapi kalau memberikan makanan itu menyelamatkan nyawa, itu yang lebih afdol. Tapi setan buat kita seolah-olah mempercantik masjid itu lebih utama. Nah, kalau konteksnya di Indonesia gimana? Ya sama juga lah, kita bicara percantik masjid sekarang misalkan. Mempercantik masjid itu bagus enggak Ustadz? Bagus. Baik enggak? Baik. Biarpun itu ciri-ciri hari kiamat ya. Kan ciri-ciri hari kiamat kan masjid-masjid jadi bagus, jamaahnya jamaahnya sepi. Kan gitu ya. Bagus kan masjid? Bagus enggak? Bagus. Mulia enggak? Mulia. Tapi ada enggak yang lebih mulia? Ada yang lebih mulia. Apa yang lebih mulia dari baguskan masjidnya? Yang lebih utama dari membaguskan masjidnya adalah mengajak orang untuk ibadah di masjidnya. Coba lihat bagaimana setan bisa saja menggoda kita masuk perangkap, sibuk mikirkan pembangunan fisik tapi tidak memikirkan pembangunan non fisik. Padahal masjid itu yang paling utama pembangunan non fisiknya. Kalau non fisiknya sudah bagus Pak, fisiknya pasti nyusul. Ya, orang tuh kalau imannya sudah hidup, kecintaan dengan masjidnya sudah hidup, maka dia akan terbangun kesadaran sendiri. Oh, ini masjid kita kurang ini, masjid ini kurang ini. Karena dia biasa di masjid. Tapi orang kalau nggak pernah ke masjid, diajak infak, yuk mikir-mikir Pak. Infak apa Pak? Ada mau infak ini, kita mau ASI. Olah, AC-nya juga masih bagus kok. Wong dingin juga masih. Masa sih Pak? Iya. Bapak kapan terakhir ke masjid? Tahun lalu. Nah kan gitu. Nah, tahun lalu dia terakhir ke masjid waktu baru pertama beli AC. Dia nggak tahu kalau masjidnya AC-nya sudah misalkan berkurang, atau bangunannya makin besar, atau jamaahnya makin ramai dan sebagainya. Makanya rohaninya itu lebih penting daripada fisiknya, gitu ya. Pengurus-pengurus masjid ini mulai memfokuskan itu tuh. Ya, kalau fisik itu tidak ada selesai-selesainya. Kalau fisik ada aja yang kurang. Tapi gimana kita bisa bangkitkan rohaninya umat? Masjid Jogokarian itu Pak, sebesar inilah Jogokarian yang terkenal se-Indonesia itu. Ya, saya penasaran pingin ke Jogokarian. Gak usah hari Jumat, saya datang hari Rabu subuh dan bukan hari libur, pokoknya hari biasa. Saya ingin tahu benar enggak sih
Kalau Jogokarian itu seperti yang diberitakan, saldonya nol, jamaahnya penuh gitu ya, terus kegiatannya wah luar biasa. Pingin tuh udah naik taksi saya agak jauh tuh lumayan tuh, nggak apa-apa, pokoknya yang penting sampai Jogokarian subuh diantar itu sampai ke Jogokarian. Ya Allah, gangnya sempit Pak, gangnya tuh sempit, jalannya tuh sempit di Jogja itu, hampir mirip-mirip begini nih jalannya nih kayak jalan kita ini, bukan jalan utama, jalan di kampung itu ya. Tapi masya Allah, ini subuh gimana Ustaz? Penuh bludak sampai luar. Itu bukan lagi perayaan, bukan hari umum, bludak sampai di luar. Saya sendiri nggak bisa dapat di dalam, di luar. Itu kan ada lantai 2, gitu ya. Seingat saya dapat di luar. Iya, kayaknya saya dapat di luar. Selesai sholat subuh, saya pengen tahu ini kan hari biasa, bukan hari libur. Ada kegiatan apa di sini? Masya Allah. Ternyata di sini kumpul ibu-ibu pada subuh ngaji, satu buletan halakoh. Di sana ngumpul lagi ibu-ibu bunderan ngaji, bunderan gitu. Saya nengok, pantes ini rame. Saya di mana? Saya ke bubur kacang hijau sama bubur ayam. Mampir di sana, musafir kan, musafir. Ternyata bubur kacang hijau, bubur ayam gratis. Oh, pantes rame. Gratis. Ini gratis. Pas hari ini aja Pak, tiap hari Pak gratis di sini. Masya Allah. Kok bisa? Jadi sudah tertarik ruhiyahnya datang ke masjid. Gitu ya. Nah, itu Jogokarian. Kalau tidak percaya datang aja ke sana Pak. Baik, maka di antara yang penting, ingat mana yang lebih penting. Ibadah itu, sholat itu ada yang afdal, ada yang mafdul. Gitu ya. Puasa itu ada yang afdal, ada yang mafdul. Terus apa lagi? Infak, sedekah, ada yang afdal, ada yang mafdul. Selalu pasti ada. Semua amalan ibadah itu Bapak Ibu pasti ada yang afdal, ada yang mafdul. Nah, kalau kita ini sudah naik level, tahu mana yang afdal, mana yang kurang afdal, nah di saat itu setan mikir-mikir lagi tuh kalau mau jebak kita. Kalau mau jebak kita. Contoh misalkan untuk wanita, sholat yang afdal bagi wanita di mana sholat afdal? Di rumah. Bagi wanita, sholat yang afdal ada di rumah. Sholat di masjid boleh enggak? Boleh. Ya, sholat di rumah lebih afdal. Mana pahalanya lebih besar antara di rumah dan di masjid? Di rumah. Tapi ada rinciannya itu para ulama itu. Jika memang ini wanita-wanita khawatir terhadap fitnah. Tapi kalau sudah tidak khawatir lagi terhadap fitnah, ya tidak masalah di masjid. Mbah-mbah itu kan gitu ya, mau ke masjid tidak apa-apa gitu. Kalau canda Ustaz, kalau canda agak bahaya ini ke masjid ini Pak, agak bahaya ya gitu. Apalagi candanya muda, bahaya. Maka di rumah itu pahalanya lebih besar. Coba ketika Nabi SAW katakan bahwa sholat wanita yang ada di rumah itu lebih baik daripada yang ada di masjid, itu Nabi bersabda di Indonesia atau di kota suci? Ayo Pak, saya tanya, Nabi waktu bersabda wanita itu sholatnya di rumah lebih baik daripada sholatnya di masjid, itu waktu Nabi ada di Indonesia atau Nabi di kota suci? Di kota suci. Yang kita semua mengimani ibadah di kota suci itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ribuan kali lebih baik daripada di masjid-masjid yang lain. Betul enggak? Ternyata di kota suci pun Nabi katakan wanita itu ibadahnya di rumah lebih besar pahalanya, lebih baik daripada sholatnya di masjid. Itu ya. Tapi Nabi juga bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kamu larang wanita-wanitamu kalau mau ke masjid. Maka kalau mau ke masjid tidak apa-apa. Oh, saya sholat di rumah Ustadz, bagus.
tapi pas mau taklim saya harus ke masjid. Enggak apa-apa, ngajinya di masjid, nggak masalah gitu ya. Tapi memang dia mengejar yang utama gitu. Artinya sholat di masjid bagi perempuan apa sih? Boleh, pahalanya besar, apalagi kalau mau ada taklim, pengajian dan sebagainya. Tapi selagi tidak ada, maka lebih utama sholat di mana? Di rumah. Beda sama laki-laki. Sekarang ini kan kebalik-balik, Pak. Yang laki-laki ngejar yang nggak utama. Sholat nggak utama di mana? Di rumah. Yang lebih utama di mana? Di masjid. Laki-laki banyak di mana? Di rumah. Berarti laki-laki yang sholat di rumah, dia secara tidak sadar sudah masuk perangkap setan. Iya betul. Orang yang sholat di rumah mungkin nggak terima dengan bahasa ini. Tapi ketika kita jelaskan, Bapak itu masuk perangkap setan tapi nggak sadar. Oh jangan sembarangan, masa saya sholat kok kesetanan? Dan gara-gara sholat di rumah itulah makanya masuk perangkap setan. Karena tazyinul amalil mafdul wa tarkul fadil. Karena Bapak sholat di rumah, sah tidak sah? Tidak ada yang mengatakan sholat di rumah tidak sah kok. Wong pendapat mayoritas mazhab mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifaiyah. Fardu kifaiyah. Hanya mazhab Hambali yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib. Jadi cuma satu mazhab yang katakan sholat berjamaah hukumnya wajib, mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i bilang sholat berjamaah hukumnya fardu kifaiyah. Bapak-bapak mazhabnya apa nih? Hambali atau Syafi'i? Kayaknya Syafi'i kalau urusan ini mah. Ya, kalau wajib malah dosa kan itu. Tapi saya baca tuh, saya dengarkan tuh penjelasan para ulama seperti disebutkan di dalam kitab Al-Muqaddimah Hadraniyah. Di Muqaddimah Hadraniyah, salat berjamaah itu menurut mazhab Syafi'i memang fardu kifayah. Itu ya, tapi dia gugurnya itu kalau ada uzur. Uzurnya tuh 8, kalau di total jadi 19. Nah masalahnya kita punya uzur nggak yang 88 itu? Gitu ya. Ada uzur nggak yang 88 itu? Nggak langsung, mohon maaf, kadang ini Ustadz tuh nyampaikan, sholat berjamaah menurut mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian sudah ngerjakan, yang lain gugur. Padahal gugurnya itu kalau ada 8 sebab itu. Tapi nggak dijelaskan yang 8 itu apa. Gitu ya. Nah intinya, ayo coba. Nanti kita sama-sama lagi dalami itu. Karena berjamaah ini afdal. Sholat berjamaah ini afdal. Sholat sendiri di rumah itu mafdul. Maka kita bisa saja masuk perangkap setan karena merasa yang di rumah itu sudah aman. Biarpun tidak ke masjid. Padahal kita tahu bahwa di masjid jauh lebih besar pahalanya. Itu baru sholat. Belum urusan yang lain. Ya. Belum urusan yang lain. Kemudian apa lagi, misalkan istri nih, seorang istri nih, kaitannya sama istri ya, bahwa amaliyah kewajiban istri itu ada yang afdol, ada yang mafdul. Puasa sunnah itu bagus, tapi melayani suami itu wajib. Maka jangan sampai hobinya seorang wanita mengerjakan puasa sunnah, kemudian dia melalaikan kewajibannya kepada suami. Mungkin dia ngerasa, oh saya sudah baca Quran, oh saya sudah puasa sunnah. Tapi kalau kita nggak dapat ridho suami kita bisa bahaya ini ibu-ibu semua. Karena ya ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana saja yang meninggal dunia dan suaminya kemudian ridha terhadapnya, maka dia pasti masuk surga. Ibu sedang ngaji bagus gak? Bagus. Dapat pahala gak ngaji? Dapat pahala. Gitu ya. Ketika sudah ngaji, tiba-tiba sang suami bilang, "Ma, tolong sih ambilkan air minum, air hangat." Iya, sebentar. Ngaji lagi. Kira-kira bagus enggak ini?
Tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Ngajinya bagus, tapi kalau perkara sedang mengaji ditambahkan dengan mentaati perintah suami, mana lebih baik, lebih utama? Taati perintah suami. Beda halnya kalau ini urusan sholat. Kalau sholat tuh perintahnya siapa? Perintah Allah. Perintah Allah sama perintah suami, mana yang lebih dahulu kan? Perintah Allah, bukan perintah suami. Ya, tapi ini kan urusannya apa? Ngaji. Mau taklim, bagus nggak ikut pengajian? Bagus ikut pengajian. Udah siap-siap. Mau kemana sih Pak? Pengajian. Kemana? Masjid. Gitu. Oh iya. Terus kata suaminya, tolong dong siapkan makanan dulu. Apa ini orang udah siap-siap mau pengajian kok malah kon nyiapke panganan. Cuma nu dhewe ngopo kono kan gitu ya. Dia ingin dapat pahala tapi bikin dosa dulu di rumah. Itu namanya tarkul afdol ya wa tazyinul bil amalil mafdul. Harusnya dia bisa dapatkan dua pahala sekaligus. Dia siapkan makanan untuk suaminya. Sudah? Iya. Aku tak izin mau pengajian dulu ya Pak. Selesai. Ya. Tapi saya ketinggalan. Ora apa-apa ketinggalan. Sudah dapat pahala niatnya. Ketinggalan pun sudah dapat pahala. Insya Allah sempurna. Yang datang dari awal juga nggak nyambung-nyambung kok Pak pengajian itu. Jadi ada yang afdol, ada yang mafdul. Ada yang afdol, ada yang mafdul. Itu ya Pak ya. Baik. Maka Nabi memberikan itu. Infak juga sama. Infak itu ada yang afdol, ada yang mafdul. Infak yang paling afdol itu apa sih? Infak yang kita berikan kepada anak istri kita. Sampai Rasulullah bersabda, hati-hati menyampaikan hadis ini malah pada malas infak semua nanti ini. Ya intinya ini yang wajib, yang lain itu sunnah, gitu loh ya. Maka kalau kita bisa berinfak untuk anak istri kita, itu sudah alhamdulillah. Jangan sampai kita ini ngerasa orang yang kalau masukkan kotak infak itu bangganya minta ampun, giliran kalau diminta sama istri itu perhitungan. Betul nggak Bu? Setuju semuanya ibu-ibu di belakang ini. Setuju semuanya. Karena Nabi bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu li'itqi raqabatin wa dinarun anfaqtahu ila ahlika afdaluha dinarul ladzi anfaqtahu ila ahlika. Kalau ada uang yang kita infakkan untuk fi sabilillah, kalau ada uang yang kita infakkan untuk fakir miskin, kalau ada uang yang kita infakkan untuk keluarga kita, anak istri kita, maka yang lebih afdal dan pahalanya paling besar adalah yang kita infakkan untuk anak istri kita. Cuma kan jarang suami ngerasa pemberiannya untuk istri dan anak disebut infak. Jarang, karena dianggapnya itu sebagai ya apa namanya, kalau kewajiban masih mending itu ya. Dianggapnya ya namanya suami yo masih kan kebiasaan tuh. Kalau kewajiban tuh kan ngerasa berdosa kalau nggak beri. Ya, alhamdulillah tuh kalau sudah dia sadar kewajiban. Kan gitu. Jadi itu disebut infak juga. Infak namanya infak wajib. Itu ya. Maka sisihkan infak bulanan untuk istri, anak. Ini apa Mas? Infak. Dosa apa? Kue. Gitu ya. Nah, ini infak. Fakir miskin enggak, ini kewajiban. Yang wajib itu pahalanya lebih besar, ya lebih besar. Nah, itu afdal. Maka jamaah sekalian tidak dikatakan bijak, tidak dikatakan baik seandainya ada seorang kepala keluarga dia infakkan hartanya banyak tapi anak istrinya kekurangan. Itu yang Nabi pesankan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas mau berinfak 2/3 hartanya, mau diinfakkan 2/3 hartanya, maka kata Nabi, le'antadhar warasataka aghniya khairun laka min antadharhum 'alatan yatakaffafun nas. Kalau kamu tinggalkan ahli waris keluargamu, mereka berkecukupan, punya harta, ada infak yang kau berikan kepada mereka, itu lebih baik daripada ini infaknya untuk kaum muslimin tapi keluarganya kekurangan.
kurang. Jadi ada yang wajib, ada yang ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sesama yang sunnah pun tingkatannya berbeda-beda. Gitu ya jamaah sekalian. Sholat sunnah, mana yang lebih afdal setelah sholat wajib itu? Mana sholat yang paling afdal, Pak? Ayo tanya. Sholat apa sunnah yang paling afdal setelah sholat wajib? Jangan sampai kita tinggalkan malah sibuk sama yang lain. Ayo, iya, sholat sunnah kan rawatib itu kan ya, rawatib itu afdol, tapi masih ada yang lebih afdol nih. Sholat sunnah setelah sholat wajib apa yang paling terbaik? Sholat apa, Pak? Qobliyah apa? Qobliyah zuhur. Wah, banyak banget tuh, satu aja. Badiah apa, Pak? Sudah sholat wajib. Iya, kan sholatnya banyak tuh. Satu saja jawabannya, jangan banyak. Sholat sunnah apa yang terbaik setelah sholat wajib? Ya mulail. Apa, Pak? Witir, Qobliyah subuh. Baik, ya mulail. Qobliyah subuh, witir. Ya, kira-kira ada lagi? Baik. Sholat sunnah ini ulama sepakat nih. Ulama sepakat di mazhab Syafi'i juga sepakat semua. Mazhab Hambali juga sepakat. Sholat sunnah terbaik setelah sholat wajib adalah sholat witir. Sholat apa? Witir. Orang itu kadang ngerasa bangga kalau dia sholat tahajud. Ya. Padahal tahajud yang panjang itu dibandingkan witir masih menang witirnya. Loh, sholat sunnah sebelum subuh, Ustaz. Sholat sunnah sebelum subuh peringkatnya kedua setelah witir. Setelah witir. Maka dua sholat sunnah yang Nabi nggak pernah tinggalkan. Dua sholat sunnah yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Itu berarti Nabi mungkin saja pernah meninggalkan sholat sunnah yang lain. Tapi yang dua ini nggak pernah Nabi tinggalkan. Satu, witir. Dua, sunnah qobliyah sebelum subuh. Ini nggak pernah ditinggalkan. Makanya bapak ini fokus, ibu fokus. Kalau bisa witir, witir. Minimal witir 1 rakaat minimal. Tapi di mazhab Syafi'i kalau serakaat terus-terusan ya makruh gitu. Malam ini 1, malam besok 1, besok 1 terus. Kapan telu nilai? Siji terus. Yang penting sah. Nah, kata-kata yang penting sah itu akhirnya masuk jebakan setan lagi. Setan itu tuh suka buat jebakan dengan kalimat yang penting sah. Karena nanti akhirnya ibadahnya itu nggak mikirkan kualitas, tapi yang penting sah. Makanya sholat taraweh itu, taraweh berapa rakaat, Pak? Sini 11 rakaat ya. Enggak, sini 8. Ya, 8. Ada yang 20. Nah, sebenarnya taraweh itu ya 20. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tapi di sini mazhabnya warna-warna lah gitu ya. Mazhab Syafi'i, masalahnya mazhab Syafi'i itu mutlak. Yang namanya tarawih itu mesti 20 gitu. Cuma sini kan nggak bisa diajak niku. Yang diajak niku. Panitia berapa? 20. Bolu wifi, ya wis lah. Enak sama enak kan? Yang penting nego kok. Ada itu. Oh, 20 malah bubar semua. Kan malah kacau kalau 20 bubar. Wong saya itu ikut 20 di masjid di sini ada. Gitu ya. Rame itu waktu pertama-pertama. Pas 8 bangkit, tengok. Lah mana di belakang teh? Itu nyata itu. Nanti tahun besok 20 lagi di situ. Saya bilang sama panitia, Pak, jamaah habis ini apa enggak dipikirkan ulang? Di sini udah dari dulu loh Ustaz 23. Tapi kan tinggal segini nih orang-orang yang expired ini tinggal nyisa kan gitu. Ya sudah. Nah, mereka itu akhirnya nggak pernah tuntas itu karena memang sudah 23. Nah, kembali ke ini ya, sebenarnya yang namanya tarawih itu 23 malah bisa jadi 40, misal bisa jadi macam-macam. Tapi kita di sini taruhlah tarawih itu selain witir
Orang sering nggak bawa tarawih ini bagus, ini baik ini. Akhirnya dia selesai sholat isya, maka dia tetap di masjid menunggu tarawih. Tapi dia tidak kerjakan sholat sunnah ba'diyah isya. Kan banyak itu yang jamaah setelah sholat isya malah duduk nunggu kan, gitu. Kalau sholat sunnah malah nantilah nunggu isya, nunggu tarawih. Karena kan habis sholat isya biasanya ada kultum, ya, ada kultum. Tapi dia nggak sholat ba'diyah isya. Ini kena talbisnya setan, dia kena tipu dayanya setan. Kenapa? Karena tazyinul amalil mafdul wa tarkul afdal. Dihiasi oleh setan untuk ngejar amalan yang kurang utama, dia melupakan yang lebih utama. Tarawih itu biarpun jumlahnya banyak, dibandingkan 2 rakaat sholat sunnah ba'da isya, itu lebih utama yang 2 rakaat ba'da isya itu, Pak. Lebih utama. Kenapa kok lebih utama? Karena ba'da isya sunnah muakkadah, sunnah rawatib, dia muakkadah, sangat dianjurkan biarpun dia cuma 2 rakaat. Barulah 2 rakaat ba'da isya itu kalah dengan sholat tarawih kalau tarawihnya ditutup witir. Jadi pemenang tarawih itu karena ada witirnya. Karena witir itu juara 1 masalahnya, gitu ya. Nah, semoga malam ini pada witiran ini kayaknya nih, insyaallah ya, gitu. Berapa rakaat, Pak? 1. Satu dulu aja ya. Kalau kita nggak bisa witir bangun tidur karena keseringan tuh bangunnya kalau pas azan subuh, maka witirlah seperti sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu kalau siang kerja keras sehingga malam, kata beliau, berat untuk bangun malam. Maka Nabi berikan pesan kepada Abu Hurairah, antutira qabla antanam. Kamu kalau mau witirlah sebelum tidur. Boleh witir sebelum tidur. Sebelum tidur kita witir dulu 3 rakaat baru tidur, gitu ya. Atau 1 rakaat baru tidur. Itu lebih aman kalau kita ngerasa bahwa keseringan bangun subuhnya itu setelah suara azan. Tapi kalau bapak-bapak di sini kan biasanya pada bangun 1 jam sebelum subuh ya. Gitu ya, nggak apa-apa lah ya witirnya. Wallahu alam bisawab. Gitu ya, Pak. Wallahu alam. Kita lanjut lagi ya. Azan ya, Pak ya. Coba apa silakan. Sholat sebelum zuhur apa? Sebelum subuh. Ya. Sebelum subuh. Ya. Bukan. Setelah sholat wajib, maksudnya ini bukan setelah ini ya. Bahasa pertanyaan gimana ya saya Pak Boleh? Selain sholat wajib, gitu bahasanya sekarang ya. Karena kata setelah ini artinya bisa beda ini ya. Iya. betul. Iya. Kita jadi stand up comedy jadi ya. Iya, betul. Itu sama seperti bahasa begini Pak. Katanya kalau bayar PLN lewat BRI itu bisa ya? Iya. Nah tapi saya lewat BRI tiap hari kok PLN-nya nggak lunas-lunas. Paham ya Pak ya? Paham ya? Pak, katanya kalau bayar PLN token lewat BRI bisa ya? Bisa. Saya tiap hari lewat BRI kok tokennya nggak lunas-lunas. Paham maksud saya Pak? Yang satu lewat artinya lewat, yang satu lewat maksudnya bayar. Nah itu tadi kata-kata setelah tadi itu ya, nggak apa-apa ya, maksudnya itu bukan setelah ba'diyahnya, bukan ya, maksudnya itu
Kalau ada sholat sunnah yang lebih baik, ya apa itu? Selain yang wajib, sholat sunnah apa? Nah gitu Pak maksudnya ya. Itu bisa ba'diyah, bisa qobliyah. Iya nggak apa-apa. Nah. Oh isaknya apa? Sebelum tidur. Witir kan nggak siang Pak. Witir itu malam. Ya nggak bukan. Witir itu hanya boleh dikerjakan setelah sholat isya. Ya nggak ada witir siang hari, nggak ada. Ya nggak ada witir sore. Witir itu harus dikerjakan kita setelah sholat isya. Mau setelah tidur lebih bagus, mau sebelum tidur enggak apa-apa itu ya. Tapi witir itu penting, bahkan mengalahkan pentingnya semua sholat sunnah. Makanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Bacaannya apa? Sebenarnya yang disunnahkan tuh bacaannya rokaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rokaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rokaat ketiga itu trikul itu kulhu, kul'a'u, kul'a'u. Tapi kalau itu hafal, kalau ndak hafal ya semampu kita. Rokaat pertama Qul huwallahu ahad, rokaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq, rokaat ketiga Qul a'udzu birabbin nas. Lah kok pendek-pendek ngantuk Pak. Pengen tang tidur ngantuk. Ya rapopo, yang penting jaga. Nah, nanti coba dilakoni karena luar biasa. Ini ngalahkan semua sholat sunnah ya. Ini sholat sunnah terbaik, tapi sedikit umat Islam yang melakoninya gitu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.